Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online kali ini. Dalam pembahasan kali ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat materi SMP kelas 9 kurikulum 2013. Langsung saja anak-anak. Nah, perhatikan berikut ini. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10 sama dengan 0. A. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. B. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Apa yang harus kita pahami anak-anak dari kalimat ini? Yang pertama adalah ini. Penyelesaian. Apa yang dimaksud penyelesaian? Berarti kita harus mencari nilainya X. Nah, nilainya X ini berapa? Sehingga nanti kalau dimasukkan atau disubstitusikan 2 kali X kuadrat, X-nya itu berapa? Dikurangi 8X, X-nya juga berapa? Dikurangi 10, hasilnya harus 0. Sehingga hasilnya benar. Maka itu dikatakan penyelesaian. Yang kedua adalah himpunan penyelesaian. Untuk yang kedua ini sangat mudah anak-anak. Apabila yang A sudah terjawab, maka yang B kita tinggal menghimpun saja. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat antara lain yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Nah, dari cara-cara ini anak-anak, di sini saya akan mencoba mencari cara yang mudah dalam artian menentukan nilai X itu berapa sehingga persamaan menjadi benar. Maka dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita pelajari dulu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ingat. A ikut X kuadrat, B ikut X, C berdiri sendiri. Itu yang perlu dipahami. Saya ulangi. A ikut X kuadrat, B ikut X, dan C berdiri sendiri. Nah, langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yang pertama, kita harus bisa menentukan nilai A, B, C. Kalau tadi A ikut X kuadrat, B ikut X, C berdiri sendiri. Yang kedua, kita mencari dua bilangan sembarang. Katakan saja bilangannya adalah P dan Q, anak-anak. Dengan syarat, jika P ditambah Q, maka hasilnya harus B. Dan jika P dikali Q, maka hasilnya harus A kali C. Nah, itu yang perlu dipahami anak-anak. Kita mencari dua bilangan sembarang, bisa P, Q namanya, dengan syarat jika P ditambah Q itu hasilnya B, jika P dikali Q hasilnya AC. Langkah yang ketiga, setelah kita menemukan nilai P dan Q, maka kita menentukan nilai X. Karena ini persamaan kuadrat, maka X-nya nanti ada dua. Ada X1 dan ada X2. X1 sama dengan negatif P dibagi A. Ya, bilangan yang kita cari tadi itu. Kemudian ya, X yang kedua negatif Q dibagi A. Bisa dipahami ya? X1 negatif P dibagi A, X2 negatif Q dibagi A. Kita lanjutkan. Kita ke soal yang awal tadi anak-anak. Nah, ini
2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10 sama dengan 0. Yuk kita selesaikan. Nah, ini untuk menjawab yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau kita mempunyai 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 10 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya sama dengan negatif 10. Yang langkah pertama kita sudah punya A, B, C. Langkah kedua kita mencari dua bilangan. Bilangan itu apa? Yang satu P, yang satu Q. Di sini saya mempunyai caranya begini anak-anak. AC kita kalikan dulu AC. Berapa AC? 2 kali negatif 10 sama dengan negatif 20. Nah, negatif 20 ini kita faktorkan. Berapa faktornya? Bisa negatif 1 kali 20. Hasilnya kan negatif 20 kan? Bisa 1 kali negatif 20. Hasilnya juga negatif 20. Bisa juga 2 kali negatif 10. Bisa juga negatif 2 kali 10. Kita mempunyai 4 ini anak-anak. Cuma dari 4 ini kita pilih satu saja. Mana yang memenuhi? Jika ditambah hasilnya harus B. Berapa B? Negatif 8. Yang memenuhi adalah 2 dan negatif 10. Begitu ya. 2 dan negatif 10. Oh maaf, ini salah penulisan. Ini harusnya negatif 10. Sehingga 2 ditambah negatif 10 hasilnya adalah negatif 8. Nah ini sama. Anak-anak. Bisa dipahami ya. Sehingga 2 ini bisa dikatakan sebagai P dan negatif 10 dikatakan sebagai Q. Kita sudah mendapatkan dua bilangan. P-nya 2, terus Q-nya negatif 10. Kita lanjut. Nah, ini anak-anak untuk mencari X-nya. Tadi kan kalau X1 negatif P dibagi A. Tadi P-nya ketemu 2, jadi negatif 2 dibagi 2, A-nya 2. Jadi X1-nya sama dengan negatif 1. X2-nya negatif Q per A, negatif 10 dibagi 2. Negatif ketemu negatif sama dengan positif, 10 bagi 2 sama dengan 5. Mudah kan anak-anak? Jadi X1-nya negatif 1, X2-nya 5. Ini adalah penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, himpunan penyelesaian anak-anak. Yang kita dapat ini tadi, nah negatif 1 dengan 5, ini kita himpun negatif 1,5. Maka ini disebut dengan himpunan penyelesaian. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, kita ke latihan dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 10. Ingat, langkah pertama apa? Kita harus mencari nilai ABC. Ini ABC-nya. A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 21. Maka A kali C hasilnya adalah negatif 21. Kita faktorkan 1 kali negatif 21, negatif 1 kali 21. Baru kita ada yang memenuhi. Kenapa kok memenuhi? Karena 3 ditambah negatif 3 ditambah 7 hasilnya 4. Nah hasilnya B. Maka B-nya adalah negatif 3, Q-nya adalah 7. Itu. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai X1 dan X2. Berapa X1? Tadi B-nya kan negatif 3. Maka negatif 3 dibagi 1. Jadi hasilnya 3. Kemudian yang X2,
negatif Q dibagi A, negatif 7/1. Hasilnya negatif 7. Maka hasil dari 3 dan negatif 7 kita himpun anak-anak menjadi 3, negatif 7. Itu anak-anak sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, dan apabila masih ada yang kurang difahami, anak-anak bisa untuk menyampaikan dalam kolom komentar. Nanti akan saya balas, saya jawab melalui kolom komentar juga anak-anak. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar nanti anak-anak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Saya ucapkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.